Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sore hari ini di tengah hujan deras, moga-moga kita masih berusaha untuk menikmati ibadah sore hari ini. Karena judul temanya adalah cara menikmati ibadah. Ini enten ujiane hujan terus. Nah, gimana cara menikmati kajian saat hujan deras? Ngoten nggih. Moga-moga kita tetap hatinya ceria, gembira. Soalnya tadi saya lihat pinggir-pinggir jalan itu orang jualan buka puasa, kelihatannya wajahnya agak beda. Enggak seperti biasanya ya. Karena waktu terang itu rame, banyak yang beli. Nah, sekarang ini banyak yang ke rumah semua, berdiam diri. Itu pernah saya sampaikan di satu masjid di Gresik, GKB. Itu kira-kira ingat nggak ya, 6 hari yang lalu waktu nggak hujan, terus pembelinya banyak. Kira-kira masih ingat itu nggak ya? Kalau masih ingat itu, insya Allah masih gembira. Karena sebenarnya Allah sudah ngasih banyak kepada kita. Ngasih yang enak-enak itu sudah banyak. Cuma sifatnya manusia itu, kalau dapat yang nggak enak dikit, itu yang diingat yang nggak enaknya. Betul Pak? Nah, itu nanti insya Allah jadi salah satu jurus cara menikmati ibadah ya. Nanti ada salah satu jurusnya itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, ibadah itu bentuknya beragam. Ibadah itu bukan sekedar ritual. Ya memang sholat itu ibadah, baca Quran itu ibadah, dzikir itu ibadah. Tapi itu salah satunya, bukan satu-satunya. Mengurus keluarga itu ibadah. Bahkan kalau terbaik, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian terbaik bagi keluarganya. Begitu pula mengurus masyarakat, itu juga bagian dari ibadah. Yaitu sampai ada riwayat Imam Umar bin Abdul Aziz itu sampai dituliskan dalam sejarah itu hampir beberapa bulan beliau itu tidak mandi junub. Maksudnya apa? Beliau tidak pulang ke rumah karena mengurusi masyarakat, dan beliau menikmati itu karena beliau seorang Amirul Mukminin yang tugasnya adalah mengurus rakyat. Itu berarti kan termasuk menikmati ibadah mengurus masyarakat. Ya, termasuk Bapak Takmir kita ini mengurusi jamaah ini ya, termasuk bagiannya itu. Moga-moga tetap gembira ya, mengurusi jamaah. Karena jamaah ini bisa naik turun sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ngoten Pak nggih. Nah, itu nanti bergantung pada mentalnya. Mental beribadahnya ini milihnya benar apa salah. Soalnya yang pertama ada orang itu yang mental ibadahnya itu mental karyawan. Jadi kalau ibadah itu mesti transaksional kalau Gusti Allah. Itu. Transaksional maksudnya apa? Kalau aku iki nek salat duha, kok gak soge-soge, ya mandek kok. Soal wis duha bolak-balik tapi kok gak soge-soge, enggak kaya. Ini berarti mental karyawan apa mboten? Aku wis kerja, wis jungkal-jungkel dalam arti nggih. Sudah sujud, sudah ruku, sudah inna duha uka wa baha uka, ya wis dongo. Gimana caranya supaya apa? Rezeki itu dah datang. Tapi kok saya diuji sama kekurangan. Padahal rajin sholat duha, wis 5 tahun. Kira-kira kalau itu terjadi pada jenengan, lanjut duhanya napa mandek, Pak? 5 tahun ya Pak. Tapi kok gak ono efeknya ngono nang peningkatan materi. Kira-kira jenengan itu tetap duha napa mandek Pak? Insyaallah duha Pak ya, tetap nggih. Ya, itu kata kiai saya begini. Kadang-kadang Allah itu ngasih fadilah keutamaan duha itu bukan sekedar di materinya, tapi di batinnya. Rezeki ini tetap 2 juta, tapi anakmu 5 itu gak pati pengen apa-apa, ya gitu. Ndak ingin jaluk apa-apa, jadi 2 juta masih cukup.
meskipun anaknya 5. Itu berarti dikasih rezeki apa? Batin. Rezeki qanaah. Anak-anaknya itu loh nggak pengen kemana-mana, terus anak-anaknya loh pada sehat semua, sekalipun nggak ada peningkatan rezeki. Betul Pak? Sehat itu masuk rezeki apa betul? Rezeki. Anak 5 tapi nggak pengen kemana-mana, nggak pengen minta apa-apa, masuk rezeki apa betul? Ya rezeki Pak. Itu wong ana wong iku anake mek situk lho Pak, gajine 10 juta ibu bingung. Soalnya apa? Situk tapi njaluke macam-macam. Betul Pak? Iya Pak, kalau satu orang tapi mintanya macam-macam, terus mahal-mahal, meskipun 10 juta cukup napa mboten? Oh, gak cukup. Loh. Niki nek ijazah saking kiai kula, kadang-kadang wong salat duha itu enggak dikasih kaya secara materi dulu, tapi dikasih kaya batin. Namanya qanaah. Enggak seberapa pengen yang macam-macam. Betul Pak ya? Orang itu kalau duitnya terbatas, kalau pengennya terbatas, masih tetap bahagia apa mboten? Tapi nek kemampuan terbatas, tapi pengennya banyak. Nek rumus fisika itu tekanan berbanding lurus sama gaya. Orang ku nek gaya terlalu banyak, hidupnya penuh tekanan apa mboten, Pak? Lah niku maksudnya, nggih. Clear Pak nggih? Nah, jadi yang kedua, berhenti jujur karena sering rugi. Karena di pasar itu jujur tapi kok malah oleh titik gitu. Dapat sedikit yang lain bohong-bohong kok dapat banyak gitu. Kira-kira ada nggak Pak yang sampai terpengaruh? Wis ning ngene wis gade jujur-jujuran tambah ajur. Wis melu wae gitu, ngikut arus, ada nggak yang potensi begitu Pak? Bisa. Itu, nggih. Nah, ini berarti mentalnya ketika menjalani hidup beribadah kepada Allah ini masih mental karyawan. Yang ini membuat akhirnya orang itu tidak bisa istiqomah, tidak bisa kuat. Menghentikan kebaikan kepada orang lain karena dibalas dengan keburukan atau tidak sesuai harapan. Contoh misalnya ada orang tua Pak mendidik merawat anak, cuma model anak iki rada angel tuturane karo angel tatanane, nggih Pak nggih, enten nggih model anak model ngoten nggih. Wis diapiki karo bapake dirawat gitu. Tapi anaknya itu masih belum membalas yang baik. Ngapunten Pak, kira-kira kalau punya anak seperti itu, kira-kira tetap diapiki apa wis dimandeki Pak apike Pak? Iki pertanyaan rada angel ya. Soalnya langsung fakta ya, kenyataan. Pripun Pak? Dilanjutkan apa mboten kebaikannya Pak? Lanjut nggih. Nah, kalau lanjut itu berarti mental jenengan bukan mental karyawan, gak minta balasan. Pokoknya aku diperintah baikin anak, didik anak, kok gurung berubah. Berarti ki maksudnya Gusti Allah di extend niki merawatku iki. Cek merawatku luwe akeh, luwe dawa. Nek ngerawatnya lebih banyak, nanti kalau anak itu berdoa, warhamhuma kama robbayani shogiro. Berilah rahmat ya Allah kepada orang tua saya sebagaimana sebesar dia itu merawat saya. Berarti ini merawat anak rodok suwe Pak, lebih banyak. Kira-kira nanti rahmatnya di alam kubur banyak apa mboten? Banyak. Nah, tapi kalau yang merawatnya sedikit, kira-kira rahmatnya sedikit apa mboten? Nggih sedikit Pak. Makanya bisa jadi nanti di alam kubur itu ana sing rasan-rasan. Yu, kuburanmu kok padang yu. Yo ana rega yo ana rupa yu kok. Aku ngene iki ngurus nang mbiyen nang donya ngurus gak karu-karuan, makane padang ngene iki. Anakku ndonga rahmati ya gak mek 2%. Wong dikali lipatkan sebagaimana aku merawat mereka. Gitu Pak. Kira-kira kalau mikirnya begitu lebih ringan apa enggak? Lebih ringan. Tapi kalau jenengan sek mental karyawan, aku wis api kok wonge gak matur suwun ya, gak terima kasih. Aku wis api tapi kok gak bales api ya. Itu ada nggak Pak di tengah-tengah kehidupan begitu itu Pak? Ada Pak ya. Nah kalau jenengan kok tetap baik, berarti jenengan mboten mental karyawan, nggih. Tapi nanti mentalnya itu mental hamba Pak, nggih. Ini langsung saya percepat Pak, karena intinya di mental hamba, nggih. Jadi kalau jenengan itu kok seperti tadi, dijelekin, sudah baikin tapi dibalas jelek, sudah baikin tetapi yang balas gak sesuai dengan harapan. Kok jenengan istiqomah baik? Berarti jenengan masuk mental hamba. Hamba itu kalau tuan itu kan pokoknya melaksanakan perintah Pak.
Aku diperintah ngapiki pasangan ya tak apiki. Kapan pasangan berubah ana urusan panitia. Panitia dhewe. Sing ngutek-ngutek atine pasangan iku ana panitia. Wis aku tak apiki ae. Engko nek ana komentar aku tak evaluasi, mungkin ana treatment sing kurang pas. Ya tak evaluasi ikhtiarku. Tapi aku tetap berbuat baik kepada mereka. Iku nek jari arek nom-nom Pak namanya Wallace. Apa Wallace itu? Jadi ya tetap bekerja, komen apa-apa tetap damai aja. Nggak usah baperan terlalu lama. Karena itu warna kehidupan. Memang disengaja sama Allah seperti itu. Untuk apa, Pak? Ya liya beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui level kebaikan seseorang. Orang itu kalau diburukin, ada nggak Pak yang kemudian langsung bales tapi balesnya luwe nemen? Dieleki 10 Pak, tapi balesnya 20. Enten Pak. Berarti sing luwe elek iku sing mulai napa sing balesi? Lho, malah ketok sing balesi luwe elek, ketok eleke. Wingi iku gak ketok eleke soalnya gono sing nguji, betul Bang nggih? Meneng ae wong iku. Kotokane khusuk ngono. Padahal digarai pisan Pak ngamuke kaya monster, masyaallah. Berarti masih muncul jeleknya Pak enggak Pak? Masih. Berarti niku wong apik ori napa kawe? Nisik metu elek ngono niku wong apik kawe napa ori? Kawe, mbok kawe 3, mbok kawe 7 ndak tahu. Nggih. Betul nggih Pak nggih? Nah, kalau mental hamba, nggih. Kalau pengen mental hamba, yang pertama, orang mental hamba itu ibadahnya lillah sehingga tidak lelah. Orang itu kalau lillah enggak lelah. Kenapa orang lillah enggak lelah? Karena yang menjadi fokus perhatiannya itu adalah apa? Ini perintai Gusti Allah. Ngapunten Pak, seperti puasa ini. Kalau menurut hukum hawa nafsu Pak, dengan puasa ini kira-kira hawa nafsu menolak napa mboten Pak? Hawa nafsu kita menolak apa enggak? Apa panas-panas kentor-kentor golek ngombe, ana es degan pinggir golek mampir, acara apa iki ngono. Iku lah hawa nafsu to Pak nggih. Cara mikir gak hawa nafsu. Tapi ketika itu kita pahami bahwa ini datang dari Allah. Terus Allah itu zat yang maha baik. Wa ma rabbuka bidzolamil lil abid, tidak pernah mendolimi hambanya. Termasuk ketika ngasih syariat itu tidak mungkin menghancurkan hambanya. Gak nih sampai meninggal gara-gara puasa. Betul Pak ya? Wis diukur karo sing menciptakan. Nih pagi sampai maghrib gak sampai membahayakan tubuh. Betul Pak ya? Tapi kan juga dikasih aturan. Cuma ya waktu sadurunge subuh sahur. Ojo terus gak mengikuti aturan, wis gak mangan, gak ngombe, terus bleng 24 jam terus dehidrasi. Ya salah sampean dhewe iku. Gak mengikuti protap, gak mengikuti prosedur. Betul nggih Pak nggih? Kalau kita teliti Pak secara dalam, syariat itu enggak ada Pak yang namanya merusak itu. Ya, sampai dalam surat Toha itu diturunkan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad untuk membuat sengsara, enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus itu untuk rahmatan itu untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan, untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan, untuk memperbaiki, menguatkan, bukan untuk melemahkan. Itu beberapa kali Pak di dalam ayat Al-Quran itu Allah tidak pernah menghancurkan hambanya. Allah itu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Allah itu menghendaki kemudahan bagi hambanya. Cuma caranya Allah itu kan ngasih kebaikan, kemudahan pakai challenge Pak, tantangan gitu nggih. Karena tantangan itu membutuhkan perjuangan. Nek perjuangannya berhasil, pahalanya juga besar. Kan ngoten to Pak nggih. Caranya Allah itu ya menantang kita, ingin membuktikan keimanan kita. Waliya'lamallahul ladzina amanu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku gonta-ganti keadaannya, situasinya. Ngene iki Pak nggih, nek enten kajian umpama terang terus teko itu biasa Pak nggih. Nek udan terus angin kok tetep teko, luar biasa. Jadi sampean jenengan pilihan nih. Udan terus saya tetap teko, nggih Pak nggih. Nah, itu untuk menguji Pak, menguji kualitas. Ngapunten, ibu-ibu misalnya nggih ditawari karo koncone alumni,
dijak janjian nang Royal Plaza ditukokno kerudung karo toko pengajian iki kira-kira milih ndi Bu? Milih pundi? Oh Masya Allah, luar biasa ya. Milih pengajian nih. Lah niku berarti napa teruji, enggak tergoda Pak. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini urusan bekal ya. Urusan bekal untuk menambah bekal perjalanan akhirat. Nah, akhirat itu khalidina fiha abada, Pak. Di sana itu selama-lamanya. Berarti kalau selama-lamanya bekalnya itu sedikit atau banyak, Pak? Kalau orang itu pakai otak akal sehat. Banyak. Jenengan mau ke luar negeri 30 hari. Kira-kira nyiapkan bekalnya sedikit apa banyak? Banyak. Nek 6 bulan tambah banyak. Betul nggih logikanya nggih? Lah nang akhirat itu khalidina fiha abada. Nang ngono ku nang donya nang golek bekal nang leha-leha ya. Ya menini nang surga nang emperan ya ojo marah. Surga pelang pinggiran gitu. Nggih Pak nggih. Masya Allah. Nggih, lanjut. Yang kedua, nggih. Ibadah lillah mencari ridhonya bukan target capaian materi dan lainnya. Sholat duha lanjut walaupun tetap miskin. Kenapa? Karena duha saya bukan untuk cari kaya. Sholat duha saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ciri orang yang nggak gampang susah Pak disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang nggak gampang susah itu sholatnya itu berterusan. Subuh setiap jeda waktu itu ono sholate Pak. Subuh mari ono duha mari, duhur mari, asar maghrib, isya engko tahajud. Puteran Pak, nggak pernah berhenti. Itu namanya apa? Daimun, terus menerus. Nggak ada jeda waktu. Setiap waktu itu pagi, petang, siang, sore itu ada waktunya nyambung kepada Allah. Nah orang kalau nyambung kepada Allah relatif akan lebih tenang dibanding yang tidak nyambung. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah orang yang sering nyambung kepada Allah, membangun hubungan kepada Allah, itu jiwanya lebih tenang, lebih damai. Kenapa Pak? Karena Allah itu kalau disambungin, nyambungnya lebih kuat apa lebih lemah? Lebih kuat Pak. Fadzkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Bahkan disebutkan di hadis itu, kalau kamu ingat sambil berjalan, aku sambil berlari. Betul nggih? Loh, berarti Allah itu kalau disebut, diingat, ingatnya Allah kepada kita lebih besar apa mboten? Lebih besar. Makanya Quran mengatakan wadikrullah akbar. Ingatnya Allah itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Berarti kalau interaksi sama Allah ini jadinya seneng apa susah Pak? Seneng Pak. Nyari zat yang model seperti ini, model Allah SWT, susah Pak nyarinya Pak. Coba bayangkan, jenengan ini hidup semuanya itu dikasih fasilitas, semuanya itu diurus, diurus sama Allah. Terus jenengan itu cuma disuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis tugasmu ibadah, rezeki tak urus. Awakmu nek kerja niate ibadah, bukan niat golek duit. Nek niatmu ibadah, tak tolong awakmu. Itu. Karena hadisnya mengatakan, fokuslah kamu beribadah kepadaku, pasti aku cukupi kebutuhanmu. Berarti kalau jenengan kerja kok supaya pengen dicukupi kebutuhan, niatnya harus niat ibadah. Itu bukan niat saingan sama orang, bukan niat mau mengalahkan lawan bisnis, enggak Pak. Niatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah melalui kerja. Karena di kerja itu mesti ada interaksi dengan manusia. Di sana ada ibadahnya apa enggak? Oh, no ibadahnya Pak, senyum. Engkau ada temennya kerja yang susah, kita mengembirakan. Jadi ibadah apa enggak Pak? Lu jadi ibadah Pak. Ngembirakan temen tuh Pak. Sing ngutangnya akeh tapi gak iso bayar. Nang kantin sampai gak wani tuku, terus sampean tukono seneng gak kanca sampean? Ngono iku. Terima kasih Bes, manggil Bes bareng ngono. Koyo teman dekat. Soale ya wis
suwe gak mangan ketok terus sampean tukokno koyo bahagia. Nggih Pak nggih. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya masalah tapi jenengan menggembirakan. Menggembirakan orang itu suatu yang penting napa mboten Pak? Penting Pak, itu mengalahkan sholat tahajud tuh Pak. Mengalahkan puasa Senin Kemis. Afdhalul a'mal ba'dal faraid. Amal yang paling afdol setelah yang wajib-wajib itu idkhalus surur alal muslim. Memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Nggih, muga-muga kita termasuk orang yang suka menggembirakan muslim yang lain. Karena kalau kerjaannya suka menggembirakan Pak, nanti sering digembirakan sama Allah. Kadang-kadang digembirakan ku mendadak Pak. Maro-maro le transferan ngono. Padahal gak nyongko min haitsu la yahtasib. Nggih Pak nggih. Ternyata dari mana Pak? Dari teman alumni yang punya sejarah memori di masa lalu. Lho Pak, moro-moro eling pas Ramadan terus ditransfer. Sampeyan kan gak nyongko to Pak nggih. Tapi dia eling sampean oleh nomor WA grup langsung ditransfer. Kejutan, Bes. Aku eling waktu SMA, duh iku entek mbok bosi. Iku aku wis lapar gak karu-karuan, makin tak eling-eling. Aku wis nadar meni aku atik sukses. Atik tak transfer. Jenengan pernah ngalami ngoten? Dereng. Wis nggih muga-muga. Muga-muga nggih. Wong kula niku kadang-kadang nggih kaget, sapa transfer 2,5 juta nggih ngoten niku min khaisu ngoten niku. Nggih, saya lanjutkan nggih para jemaah sekalian. Jadi kalau orang lillah itu ya, kan ada enggak Pak, orang itu sholat tahajud gara-gara anaknya nakal. Awalnya dia enggak tahajud Pak, cuma dia datang ke kiai, Bu, doanya orang tua mustajab. Doa paling mustajab itu sepertiga yang terakhir. Sampai nek pengen anaknya gampang lembut, anaknya gak nakal, sampai tahajud. Berarti kan dia sholat tahajud awalnya dikongkon sapa? Kiai, goro-goro ono masalah. Betul Pak nggih? Nah, terus mari ono rutin Pak tahajud, Pak. Dengan rutin tahajud donga terus kanggo anake, atine anake disetel karo Gusti Allah. Terus anake dadi api. Ngapunten. Umpama itu terjadi pada jenengan, kira-kira tahajudnya dilanjutno apa dindekno, Pak? Oh, alhamdulillah. Berarti nek dilanjut berarti jenengan mentalnya itu mental hamba. Betul Pak nggih? Atik sampean ndekno, arek nakal meneh. Ya remedi sampean malan kok ya. Wong iku bisa jadi anak nakal itu apa Pak? Media dari Allah untuk memanggil. Kata kiai saya itu koyok ono arek nakal, gak pati perhatian karo guru, dilempar karo kapur. Nggih Pak nggih. Cek ndelok gurune. Ibaratnya cobaan itu lemparan dari Allah supaya hamba fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah, tapi melalui anak sing nakal. Cek kemudian berharap berdoa kepada Allah. Kira-kira terasa nggak Pak maksudnya Allah seperti itu? Terasa nggak Pak? Terasa Pak ya? Jadi kalau ada orang itu nggak bisa dikasih peringatan Allah melalui ceramah Pak, gak gampang masuk. Itu nanti dikasih melalui penglihatan. Nih melalui penglihatan kok gak bisa ngambil pelajaran, ya tinggal nomor 3 langsung dirasakno langsung berupa musibah. Enten dalilin apa mboten? Enten Pak. Ya, itu dalam surat Al-Hadid ayat 21 juga ada ya. Itu dijelaskan bahwa Allah itu menimpakan musibah-musibah di dunia untuk apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Banyak enggak orang dikasih musibah, dikasih masalah berat, habis itu lebih dekat dengan Allah? Banyak enggak Pak? Loh banyak. Itu. Nah, jenengan kira-kira pengen dekat dengan Allah lewat musibah, apa lewat pendengaran, apa lewat melihat pengennya Pak? Lewat pendengaran aja Pak ya, ahli majelis ilmu ini, nggih. Enggak usah dikai musibah-musibah teman-teman ya. Ono ceramah melbu dipahami, dipraktekkan dadi wong apik. Nggih Pak nggih. Akhirnya Pak enggak sampai dapat yang musibah. Para jamaah sekalian, yang kedua, ya mental hamba yang nanti istiqomah dalam menjalankan ibadah itu kalau urusan hablum minanas fokus balasan Allah saja. Kenapa begitu Pak? Misalnya pasangan, kita baikin pasangan. Pertanyaannya, apa mesti pasangan akan membalas baik? Apa mesti Pak? Enggak mesti. Ya,
kita memperbaiki anak, baikin anak, apakah mesti konsisten anak itu baik kepada kita? Enggak, kadang-kadang anak itu lagi kena masalah Pak ya, ruwet, terus kemudian dipanggil sama orang tuanya tiba-tiba nyolot. Loh, iki kok nyolot arek iki, kok adabe kok ngene. Nah, ternyata dia waktu itu lagi apa? Ruwet. Ketika ruwet kita panggil, akhirnya apa? Omongannya nyolot. Betul Pak? Secara tidak langsung kan nyakiti kita Pak. Itu menunjukkan apa? Orang di dekat kita itu tidak mesti stabil terus. Itu ada potensi dia keluar jeleknya. Makanya kalau kita melakukan kebaikan kepada media ujian Allah, pasangan, anak, mertua, orang tua, itu lillah saja, biar Allah yang bales. Kalau kita itu nggak dibales sama orang di dunia, yang bales siapa Pak? Allah. Dan Allah itu kalau bales lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak. Itu. Nah, yang ketiga, nanti kalau berinteraksi dengan habluminanas Pak, supaya kita mentalnya tetap mental hamba, fokus perhatiannya pada penilaian Allah saja. Orang kalau bermental hamba itu fokus pada penilaian Allah. Misalnya dia itu sudah melakukan yang baik, kadang-kadang ada nggak komen-komen yang jelek ke kita Pak? Terus yang komen ini ternyata nggak berkualitas, angger komen. Tapi kadang-kadang komen ini mengganggu jiwa kita apa enggak? Ganggu. Sekarang saya tanya, Nabi pernah enggak Pak mendapatkan komen-komen jelek dari orang-orang sekitar ketika beliau berdakwah? Pernah atau bukan? Dan di dalam Al-Quran sampai dikatakan Nabi itu dadanya menjadi sempit gara-gara komen-komen yang jelek. Itu ternyata di Al-Quran kan fokusnya diarahkan kemana? Fasabbih, disuruh untuk memuji Allah aja. Memang itu tak izinkan ono wong model komen-komen gitu. Untuk apa sih? Supaya latihan nek ono komen jelek, ojo fokus nang komen jelek, dialihkan fokusnya kepada Allah, ditawakalkan, dipasrahkan, dan tetap menjalankan kewajiban. Kewajibannya tetap Pak, dakwah ya tetap, ojo berhenti. Nek berhenti kan berarti ya termakan sama komen. Jadi kewajibannya tetap. Betul Pak? Ngapunten ibu-ibu, misalnya biasanya ngawekno kopi bapak, ternyata bapaknya ngomong dongaren pahit, misalnya dongaren pahit. Kira-kira besok itu dibuatkan lagi nopo betul? Gimana? Dibuatkan nggih? Alhamdulillah, bersyukur loh Pak nggih, pasangan jenengan model-model koyong ini nggih. Sekalipun ada yang nggak datang, semoga-moga podo lah mirip sama jawaban ini. Ngono ae berbaik sangka nggih. Lah itu kok masih dibuatkan Pak? Itu tandanya berarti apa? Dia fokusnya itu kepada apa? Balasannya Allah, penilaiannya Allah. Allah ngerti. Aku nggawe kopi sadurunge subuh wis goreng dhewe. Mari subuh tak deplok dhewe. Insyaallah Allah pirsa setiap detik, setiap usaha dicatet kabeh karo Gusti Allah. Masalah kok endinge kok dikomeni pahit, wis tak pasrahno Gusti Allah, menisuk tak gawekno maneh. Itu berarti kira-kira setane mangkel napa mboten Pak kira-kira? Delok model ngene. Tak kira mandek aku iso gembira, ternyata digawekno meneh. Setane mangkel. Itu jenengan berhasil. Mental hamba itu nggak gampang terdistrak, nggak gampang terpengaruh. Itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan begini tentang ikhlas: tasfiyatul akli an mulahadatil makhlukin, membersihkan hati dan pikiran dari respon dan pengaruh makhluk. Jadi respon dan pengaruh makhluk yang nggak berkualitas, komen-komen yang tidak sesuai realitas, itu jangan diperhatikan. Ya, makanya bahasa Al-Quran wa'arid anil jahilin, kan gitu nggih, berpalinglah dari orang yang bodoh, kan gitu nggih. Wa'arid anil musyrikin, berpalinglah dari orang yang musyrik. Orang yang musyrik mesti akalnya nggak sehat biasanya, wong menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Loh itu loh Pak, rumus ikhlas juga begitu. Jadi fokus penilaiannya Allah. Jangan terdistrak sama penilaian makhluk. Apalagi penilaian makhluk itu dari orang bodoh, dari orang yang nggak tahu masalahnya. Betul nggih? Kira-kira kalau seperti itu Pak, menjalani hidup, menjalani ibadah nikmat apa betul?
nikmat. Karena kita lebih banyak fokus sama penilaian Allah. Ngoten nggih? Nah, niki pun lebih 40. Nggih, mboten? Kurang 5 menit nggih, saya lanjutkan dikit nggih. Nah, nomor 4 ini sing paling penting soalnya. Nah, nomor 4 nih. Cukup katanya 5 menit nggih. Nanti kalau jenengan melaksanakan ibadah itu fokus ya dengan apa? Dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, senengnya di situ. Jangan fokus sama sempurnanya dulu. Ada nggak Pak orang itu ketika melakukan sholat, aku mau lupa sholat, kok iling jemuran, aku ruku iku kok iling utang, aku sujud kok iling ini, apa diterima ya. Sampai kok iling-iling ngono, akhirnya jenengan itu nggak bahagia dalam menjalankan sholat. Nih iling-iling ngono. Tapi yang dieling-eling, alhamdulillah diizinno iso sholat. Alhamdulillah sampai mari salam gak batal. Mensyukuri aja yang sudah bisa dilakukan. Karena kalau seperti itu nanti jadinya kita itu akan menjadi orang yang akan berbaik sangka sama Allah. Ana inda doni abdibi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Gitu. Masalah perfect itu diproses mawon. Semua orang ada levelnya. Sama dengan orang belajar tartil Quran loh Bu. Biasanya kan yang ngajar tartil kan mesti mengatakan begini, insya Allah akan indah pada saatnya. Kan gitu nggih? Guru tartil loh Pak nggih. Padahal sing maca iku bleyot iso natap-natap nandi-nandi ngono macane. Nggih, soalnya kan masih belajar Pak ya. Tapi yang gurunya itu bilang begitu. Itu maksudnya apa? Setiap perkembangan kecil syukuri. Gitu. Nanti kalau pakai dalil hadis, orang yang membaca Quran terbata-bata pahalanya 2. Kalau orang yang mahir pahalanya dibarengi malaikat, bedanya ngono. Tapi kan lumayan. Meskipun terbata-bata tapi oleh pahala 2, pahala membaca dan pahala berjuang. Istiqomah tetap membaca Al-Quran. Jadi ini resep dari para ulama. Nanti kalau menjalankan ibadah kok gurung sempurna, ojo mikir sempurna sih. Supaya tetap menikmati ibadah, disuruh fokus, alhamdulillah ditakdir bisa ibadah, alhamdulillah ditakdir bisa selesai ibadah. Itu aja Pak fokusnya dulu. Nanti kalau jenengan fokus pada sempurnanya ya, padahal syarat sempurna ibadah 1 ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat secara mutlak. Lah jenengan niku mboten nabi. Ya, nggak mungkin akan sempurna. Maka semampunya dan bisa dilakukan syukuri. Itu menjadikan kita nanti menjalani ibadah akan dengan lebih baik. Misalnya termasuk majelis ilmu ini Pak, kok telat yo datangku yo, nggak apa-apa. Kan tetap dicatat majelis ilmu. Engko sampean bandingno lho, sing datang awal-awal enak yo pahala iki. Ojo mikir iku, ana panitia dhewe iku gak usah. Ya, ojo pahala sampean luwih besar. Kenapa? Sadurunge berangkat diributi anak-anak ese. Sing iso berangkat awal gak diributi blas, Pak. Ono catetane dhewe-dhewe, al ajru alal qadril masaqah. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Menilai amal iku ono aturane, Pak. Jenengan nek gak pakar ojo melu nilai-nilai, malah bingung sampean. Gak panitia. Wis pasrahno sing panitia ngono ae. Ngono ae. Alhamdulillah wis teko pengajian ngono, Pak. Nanti akan menikmati ya, jangan dibanding-bandingkan. Nggih pun ngoten mawon. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nggih, kita tutup ya dengan doa istighfar dan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.